Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Diah Wulandari dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 29022500029 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai materi yang berkaitan dengan mata kuliah Statistik Bisnis. Untuk pembahasannya, langsung saja mari kita mulai. Selanjutnya di sini terdapat statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan suatu metode untuk menyajikan, menggambarkan, dan meringkas data menjadi informasi yang lebih terorganisir dan mudah dipahami. Tujuan dari statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran tentang karakteristik dasar dari suatu variabel atau data. Statistik deskriptif ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ukuran pemusatan data, kedua, ukuran letak data, ketiga, ukuran penyebaran data. Yang pertama, di sini ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran yang akan menunjukkan pusat dari sekelompok data yang sudah diurutkan. Ukuran pemusatan data ini ada 3. Yang pertama yaitu rata-rata hitung atau mean, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Berikutnya yaitu rata-rata hitung atau mean. Arti dari rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata ini disimbolkan dengan R. Rata-rata hitung atau mean dibagi menjadi 2, yaitu rata-rata hitung data tunggal dan rata-rata hitung data berkelompok. Untuk rata-rata hitung data tunggal, yaitu data tunggal adalah satu nilai data itu sendiri. Untuk rumusnya, mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data, atau mean sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn per N. Untuk keterangannya, X yang di atasnya ada garis itu adalah mean, Xn sama dengan data ke N, dan N sama dengan banyaknya data. Yang kedua, untuk rata-rata hitung data berkelompok. Rata-rata hitung data berkelompok ini adalah data yang ditulis dalam bentuk rentang, misalnya 55 sampai 59. Dengan setiap kelompok ini memiliki rentang yang sama. Data kelompok ini biasa digunakan untuk data yang memiliki sebaran cukup banyak. Untuk rumusnya, mean sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah titik-titik ditambah Xn dikali Fn per F1 ditambah F2 ditambah titik-titik ditambah Fn. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah median atau nilai tengah. Median ini adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jadi, jika jumlah data ganjil, maka median adalah data pada posisi tengah. Dan jika jumlah data genap, maka median adalah nilai rata-rata dari dua data tengah. Median atau nilai tengah ini disimbolkan dengan ME. Median juga dibagi 2, yaitu ada median data tunggal dan median data berkelompok. Selanjutnya, untuk rumusnya adalah median data tunggal. Yang pertama itu ada data ganjil. Untuk rumus median untuk N ganjil adalah ME sama dengan Xn ditambah 1 dibagi 2. Data genap. Untuk rumus median untuk N genap adalah ME sama dengan Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1 dibagi 2. Untuk sebelahnya yaitu median data berkelompok, rumusnya adalah ME sama dengan TB ditambah 1 per 2N dikurang FK per FI dalam kurung L. Untuk keterangannya, ME adalah median, TB sama dengan batas bawah kelas median, N sama dengan banyaknya data, FKK sama dengan frekuensi kumulatif kurang dari kelas median,
FI sama dengan frekuensi kelas median, dan L sama dengan panjang kelas median. Selanjutnya yang ketiga adalah modus. Modus merupakan data atau nilai yang paling sering muncul dalam suatu set data. Modus ini dilambangkan dengan MO dan dibagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data berkelompok. Selanjutnya adalah modus data tunggal, yaitu untuk mengetahui modus dari data tunggal, kita tidak menggunakan rumus apapun. Kita dapat menentukan modus hanya melalui pengamatan saja. Untuk mencarinya yaitu yang pertama, tentukan data atau susunlah data mulai dari terkecil hingga terbesar. Yang kedua, hitung frekuensi kemunculan setiap nilai dalam data. Yang ketiga, identifikasi nilai-nilai yang paling sering muncul. Untuk modus data berkelompok, rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dalam kurung P. Keterangannya yaitu TB sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, dan P sama dengan panjang kelas interval. Berikutnya adalah ukuran letak data. Ukuran letak data ialah nilai yang membagi rangkaian data menjadi beberapa bagian yang sama. Ukuran letak data ini dibagi menjadi 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Untuk selanjutnya di sini terdapat kuartil. Kuartil ialah nilai angka yang membagi data dalam 4 bagian sama setelah dilakukan pengurutan data terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Kelompok data memiliki 3 kuartil, yaitu Q1 adalah kuartil bawah, Q2 adalah kuartil tengah, dan Q3 adalah kuartil atas. Berikutnya di sini terdapat rumus-rumus dari kuartil. Yang pertama yaitu kuartil data tunggal. Rumusnya adalah letak Q1 sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4. Keterangannya QI sama dengan kuartil ke I sama dengan 1, 2, 3 tergantung letak kuartil yang dicari, dan N sama dengan banyaknya data. Untuk sebelah kanan yaitu kuartil data berkelompok. Untuk menghitung kuartil data berkelompok, yang pertama kita tentukan dahulu letak kuartilnya, yaitu rumus letak QI sama dengan I per 4 N. Yang kedua, setelah itu kita tentukan kuartil dengan rumus QI sama dengan TB ditambah I per 4 N dikurang FK per FI tutup kurung P, dengan I sama dengan 1 untuk kuartil bawah, I sama dengan 2 untuk kuartil tengah, I sama dengan 3 untuk kuartil atas, TB sama dengan tepi bawah kelas kuartil, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, FI sama dengan frekuensi kelas kuartil. Untuk yang kedua, di sini ada desil. Desil ialah nilai angka yang membagi data menjadi 10 bagian sama. Jadi setiap N data terurut dibagi menjadi 10 bagian, sehingga terdapat 9 nilai desil, seperti yang terdapat pada gambar di bawah. Ada D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9. Untuk berikutnya adalah rumus dari desil. Yang pertama, untuk desil data tunggal, rumusnya adalah DI sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 10. Keterangannya yaitu I sama dengan bilangan bulat kurang dari 10 seperti 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9, dan N sama dengan banyak data. Untuk desil data berkelompok, rumusnya adalah D1
sama dengan TB ditambah dalam kurung I per 10 N dikurang FK per FI tutup kurung P. Keterangannya, I sama dengan bilangan bulat kurang dari 10, TB sama dengan tepi bawah kelas desil, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, FK sama dengan jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas desil, FI sama dengan frekuensi kelas desil, P sama dengan panjang kelas interval. Selanjutnya yang ketiga yaitu persentil. Persentil ialah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama. Dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut, dibatasi oleh 99 nilai persentil, seperti dalam gambar di bawah, yaitu P1, P2, dan seterusnya sampai P99. Untuk selanjutnya, rumus dari persentil yang pertama adalah persentil data tunggal. Untuk rumusnya, PI sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 100. Keterangannya, I sama dengan bilangan bulat kurangan dari 100, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 99, dan N sama dengan banyaknya data. Untuk yang kedua, persentil data berkelompok. Rumusnya adalah PI sama dengan TB ditambah dalam kurung I per 100 N dikurang FK per FI tutup kurung P. Keterangannya, I sama dengan bilangan bulat kurang dari 100, TB sama dengan tepi bawah kelas persentil, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, FI sama dengan frekuensi kelas persentil, dan P sama dengan panjang kelas interval. Untuk berikutnya yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Ukuran penyebaran data dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada range, kedua yaitu simpangan rata-rata, ketiga variance, yang keempat simpangan baku, yang kelima koefisien variasi, dan yang keenam angka baku. Selanjutnya yang pertama adalah range. Range atau rentang atau jangkauan adalah jarak dari selisih nilai data tertinggi dengan nilai data terendah dalam suatu kumpulan data. Range ini dipengaruhi oleh dua nilai ekstrim tertinggi dan terendah. Untuk rumusnya adalah R sama dengan X max dikurang X min. Keterangannya, R sama dengan jangkauan, X max adalah data terbesar, dan X min sama dengan data terkecil. Yang kedua yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana data tersebar dari nilai rata-ratanya. Cara menghitungnya adalah dengan mengambil selisih antara setiap data dengan nilai rata-rata, kemudian menjumlahkan hasilnya dan dibagi dengan jumlah data. Untuk selanjutnya yaitu rumus dari simpangan rata-rata. Yang pertama itu ada data tunggal, rumusnya adalah SR sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai N, nilai mutlak dari XI dikurang mean. Keterangannya adalah SR sama dengan simpangan rata-rata, N sama dengan ukuran data atau total frekuensi, XI sama dengan data ke I dari data X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. X yang di atasnya ada garis yaitu mean atau rataan itu, sigma yaitu notasi sigma yang artinya jumlahan, dan XI dikurang mean sama dengan harga mutlak dari XI dikurang mean yang hasilnya selalu positif. Untuk data berkelompok, rumusnya adalah SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, FI nilai mutlak dari XI dikurang mean per
Sigma I sama dengan 1 sampai N dikali FI. Keterangannya, SR sama dengan simpangan rata-rata, N sama dengan banyak kelas, XI sama dengan nilai tengah kelas ke I, mean sama dengan rataan hitung, FI sama dengan frekuensi kelas ke I, dan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali FI sama dengan total frekuensi. Untuk berikutnya yang ketiga adalah varians. Varians adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana data tersebar dari nilai rata-ratanya. Varians menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara setiap data dengan nilai rata-rata. Varians ini juga ialah nilai kuadrat dari standar deviasi atau simpangan baku. Ragam atau variasi ini dilambangkan dengan S2. Berikutnya, rumus dari varian yaitu untuk data tunggal rumusnya S2 sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI dikurang mean, dan tutup kurung pangkat 2. Keterangannya, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, XI sama dengan nilai datum ke I, dan mean sama dengan rata-rata. Untuk data berkelompok, rumusnya adalah S2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, FI dalam kurung XI dikurang mean, tutup kurung pangkat 2, per sigma I sama dengan 1 sampai K, FI. Keterangannya adalah FI sama dengan frekuensi kelas ke I, XI sama dengan nilai tengah kelas ke I, mean sama dengan rata-rata, dan K sama dengan panjang interval kelas. Selanjutnya yang keempat adalah simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi ialah suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan terhadap mean atau nilai rata-rata. Simpangan baku ini juga merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Simpangan baku sering dilambangkan dengan S. Rumus dari simpangan baku untuk data tunggal yaitu S sama dengan akar S pangkat 2 sama dengan akar 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI dikurang mean, tutup kurung pangkat 2. Keterangannya, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, XI sama dengan nilai datum ke I, mean sama dengan rata-rata. Selanjutnya untuk data berkelompok rumusnya S sama dengan akar S pangkat 2 sama dengan akar sigma I sama dengan 1 sampai K, FI dalam kurung XI dikurang mean tutup kurung pangkat 2 per sigma I sama dengan 1 sampai K, FI. Keterangannya, FI sama dengan frekuensi kelas ke I, XI sama dengan nilai tengah kelas ke I, mean sama dengan rata-rata, dan K sama dengan panjang interval kelas. Untuk data populasi, apabila jumlah data N lebih dari 30, maka data tersebut disebut sebagai data populasi. Rumusnya, simpangan baku populasi sama dengan akar sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI dikurang mean, tutup kurung pangkat 2 per N. Simpangan baku populasi, N adalah jumlah anggota dalam populasi, XI adalah setiap anggota dalam populasi, dan mean adalah nilai rata-rata dari seluruh populasi. Selanjutnya untuk data sampel, kelompok data disebut sebagai data sampel apabila jumlah datanya N kurang dari 30. Untuk rumusnya, S sama dengan akar sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI dikurang mean tutup kurung pangkat 2 per N dikurang 1. S adalah simpangan baku sampel, N adalah jumlah anggota dalam sampel, XI adalah setiap anggota dalam sampel, mean adalah nilai rata-rata dari sampel.
Berikutnya, untuk yang kelima adalah koefisien variasi. Koefisien variasi merupakan simbangan baku dalam bentuk persentase dari nilai rata-rata. Koefisien variasi ini digunakan untuk membandingkan variabilitas antara dua set data yang memiliki rata-rata yang berbeda. Untuk rumusnya adalah KV atau koefisien variasi sama dengan S per mean dikali 100%. Untuk keterangannya, KV adalah koefisien variasi, S sama dengan standar deviasi atau simpangan baku, dan mean sama dengan rata-rata hitung. Selanjutnya yang keenam adalah angka baku. Angka baku atau Z-score ialah nilai data yang menunjukkan tingkat penyimpangan data terhadap mean dalam satuan standar deviasi, atau seberapa jauh nilai tersebut menyimpang dari rata-rata dengan satuan S. Angka baku ini dilambangkan dengan huruf Z. Untuk rumusnya adalah Z sama dengan XI dikurang mean per S. Keterangannya, Z sama dengan angka baku, XI sama dengan nilai suatu data, mean sama dengan nilai rata-rata, S sama dengan simpangan baku. Mungkin itu saja untuk pembahasan pada materi kali ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kalimat yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.